Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Malam keberapa ini katanya tadi? Hah? 10. 11. Dalam riwayat 10, dalam riwayat yang lain 11. Tergantung kapan mulainya. Yang jelas kita hitungin terus. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rangkaian ayat di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa dan Ramadan. Ayat 183, ayat 184, ayat 185, ayat 187. Di antara rangkaian ayat yang berbicara tentang puasa dan Ramadan ini, ada satu ayat yang berada di tengah-tengah ayat-ayat tersebut tapi tidak berbicara tentang Ramadan. Berbicara tentang apa? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, kalau seandainya ada yang bertanya kepadamu tentangku. Jadi biasanya kalau ada sesuatu, biasanya dimulai dengan pertanyaan. Misalkan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Ada orang bertanya dulu. Mereka kemudian bertanya tentang anfal. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian mereka juga wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang haid. Tapi ketika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menunggu ada yang bertanya. Namun Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau seandainya ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah aku dekat. Apalagi ya Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa-doa siapa saja yang berdoa. Tapi syaratnya dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka penuhilah seruanku. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama mengomentari ayat ini. Kenapa ada ayat yang berbicara tentang Allah dan doa berada di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa dan Ramadan? Maka ulama mengatakan, setelah Allah menjelaskan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan dari puasa, maka Allah berbicara, kalau ada yang punya hajat, kalau ada yang punya permohonan, maka berdoalah. Apalagi di bulan Ramadan, bulan puasa, diwajibkan di dalamnya berpuasa, maka di situ juga ada doa-doa yang mustajab yang bisa kita lakukan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu doa la turad, tiga doa, ya, tiga doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu yang pertama? Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan kita di bulan ini setiap hari berpuasa, maka di situ ada peluang-peluang kita memanjatkan doa dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang terzalimi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bulan Ramadan ini erat kaitannya dengan doa. Kita banyak-banyak berdoa di bulan ini. Jangan meragukan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bisa merubah peradaban, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bahkan bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Merubah peradaban apa contohnya? Yaitu diantaranya Allah bercerita, sebab Nabi Muhammad diturunkan itu apa? Doa. Dan Nabi Muhammad datang membawa peradaban baru. Doa merubah peradaban. Doa bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kota Mekah itu kurang apa? Tidak bisa ditempatkan jadi cocok tanam.
Tapi rupanya buah-buahan semuanya di sana ada. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim berdoa, semoga Allah menjadikan tempat ini tempat yang aman dan dipenuhi dengan buah-buahan. Dan semua orang yang pergi ke sana pasti menyaksikan berbagai macam buah-buahan ada, padahal daerahnya daerah yang tandus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria, orang yang lama tidak memiliki anak dan dia berdoa dan doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa Zakaria idna rabbahu rabbi la tadhni farda wa anta khairul warisin. Dan Nabi Zakaria ketika berdoa, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian tanpa penerus, berikanlah aku penerus, pewaris. Maka kemudian Allah mengabulkan doanya. Maka doa ini luar biasa kekuatannya, bisa merubah peradaban, bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada yang menjadi ada, bahkan bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Maka oleh karena itu kita harus banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, Ustadz saya sudah lama berdoa, tapi kayaknya nggak ada tanda-tandanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, ketika kita berdoa, kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian ditambah lagi nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kebaikan dari doa-doa yang kita panjatkan dan itu kesempatannya lebih banyak lagi khususnya di bulan suci Ramadan, khususnya lagi ketika kita berpuasa. Mungkin ini yang bisa sampaikan berkaitan dengan nasihat tausiah Ramadan pada malam hari ini untuk memanfaatkan doa dalam sela-sela kita berpuasa, karena tadi dikatakan ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama imam yang adil, yang kedua orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian yang terakhir adalah orang yang terzalimi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.